Selain meriam berat ini, Hichaito tampak seperti landak baja, ketika barel meriam yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya. Dia praktis monster logam. Seluruh tubuh Hichaito sepenuhnya ditutupi oleh benteng alat jiwa ini. Hichaito dan Huo Yuhao adalah satu-satunya insinyur jiwa di antara 7 monster Shrek. Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa dan master jiwa, sementara Hichaito adalah seorang insinyur jiwa murni. Sebagian besar waktu, Huo Yuhao terlalu luar biasa, ke titik di mana ia akan mencuri semua pusat perhatian dari Hichaito. Namun, Hichaito telah bekerja keras selama ini, dan telah dapat dengan santai fokus pada kultivasi dan penelitiannya sendiri dengan halo Huo Yuhao yang menutupi dia. Peningkatan dan kemajuannya dengan alat jiwa selama 2 tahun terakhir di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy jelas sebanding dengan Huo Yuhao, 5 lainnya segera berpisah, dan Hichaito sendirian saat tubuhnya berkedip sebelum sinar cahaya yang tak terhitung meletus dan langsung menuju Han Ruoruo. Wang Yan adalah wasit. Tetapi bahkan rahangnya menggantung kendur pada saat ini. Serangan eksplosif dari Hichaito ini terlalu kuat, Han Ruoruo bisa merasakan ancaman segera dari lawannya secara akut. Dia akhirnya memilih untuk menghindari pertemuan kekuatan ini secara langsung, dan memilih untuk menghindari serangan ini sebagai gantinya. Tali emas yang menyilaukan yang menjulang ke depan tiba-tiba berubah arah dan jatuh ke bawah sebelum ditanam dengan mantap ke tanah. Sementara Han Ruoruo mengguncang tubuhnya dengan halus sebelum dia mendorong dirinya menjauh. Dari kejauhan, seseorang bisa melihat ada pilar cahaya besar yang melaju ke depan seperti bintang jatuh di suatu tempat yang tinggi di Pulau Dewa Laut. Ini adalah efek dari benteng alat jiwa Hichaito yang digunakan dengan kekuatan penuh. Disandingkan dengan gangguan yang disebabkan oleh bom peledaknya, akademi akhirnya gusar. Semua orang mulai bergerak ketika Hichaito meluncurkan serangan ini. Xiao Xiao mulai meniup Nine Poenis menyembah flute sekali lagi, dan satu cincin jiwa bersinar di tubuhnya saat cahaya berdesir keluar. Namun, lingkaran ini tidak menargetkan Han Ruoruo, mereka pergi untuk berserk Lightning Panther, Chu Qingtian, yang menghindari serangan di satu sisi dan saat ini menonton Hichaito dengan ekspresi heran. Chu Qingtian benar-benar ketakutan. Dia adalah bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kecakapan insinyur jiwa tingkat tinggi. Orang lain tidur ketika Hichaito menembakkan serangannya. Jiang Nanan adalah seorang guru jiwa tipe agility. Dan pahanya yang ramping mendorong tanah dan melompat lebih dari 10 meter secara horizontal. Dia tiba di sebelah Chu Qingtian setelah memantul lagi. Chu Qingtian juga seorang guru jiwa tipe agility, dan dia bahkan dikenal sebagai orang tercepat di halaman dalam, jadi reaksinya tidak lambat sama sekali. Meskipun Jiang Nanan memiliki kultivasi yang lebih lemah, dia sudah melihat kehebatan 7 monster Shrek, dan dia tidak berani berpuas diri sama sekali. Gambar tubuhnya melintas ketika ia berusaha melarikan diri dari medan perang. Dia masih percaya diri dengan kecepatannya sendiri, namun, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba berkedip di matanya tepat pada saat ini. Dan seberkas cahaya putih melintas segera setelahnya. Pikirannya langsung terlempar ke dalam kekosongan total, sementara semua yang ada di sekitarnya menjadi buram. Langit di sekitarnya tampak seperti berputar-putar, dan tubuhnya baru saja meninggalkan tanah sebelum dia mendarat lagi. Cincin jiwa keempat Huo Yuhao berkilau, itu adalah keterampilan jiwa keempat mata rohnya, kebingungan spiritual. Yang dibutuhkan Jiang Nanan hanya sedikit waktu ini. Han Ruoruo telah dipaksa pergi oleh serangan Hichaito, yang telah diposisikan ke sisi kanannya. Ini memaksa Han Ruoruo untuk menghindar ke kiri, sementara Chu Qingtian sudah di sebelah kanan. Ini berarti Han Ruoruo dan Chu Qingtian terpisah saat Hichaito meluncurkan serangannya. Han Ruoruo tahu bahwa dia dalam masalah, tetapi sudah terlambat untuk membantunya. Di sisi lain, Jiang Nanan telah tiba tepat di sebelah Chu Qingtian. Dia menanamkan kaki kanannya di perut Chu Qingtian dan menendang tubuh Chu Qingtian sampai punggungnya melengkung ke atas. Jiang Nanan meraih bahu Chu Qingtian segera setelah itu, sementara pinggangnya yang lembut terbalik. Melemparkan Chu Qingtian dengan berat ke tanah, tidak perlu melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kultivasi mereka cukup mirip, dan Chu Qingtian bingung karena Huo Yuhao kebingungan spiritual. Jiang Nanan melemparkan tendangan kanan lain sebelum dia menggunakan Waist Bow dan melemparkannya ke udara. Benteng alat jiwa Hichaito dengan cepat berbalik ke arahnya, menakuti Chu Qingtian, yang baru saja pulih akal sehatnya. Untungnya, ini hanya latihan pertempuran. Barel meriam Hichaito yang membatu berkedip sekali sebelum mereka kembali normal.
Han Ruoruo telah dipaksa mundur, tapi dia segera merespons. Cincin jiwa emas lainnya berkilau ketika sosok anggunnya memantul dari tanah, dan lingkaran cahaya melambai keluar. Sementara dia membela diri dengan segala cara yang mungkin, tali emasnya yang menyilaukan meliuk-liuk dengan kecepatan kilat menuju Jiang Nanan dan Chu Qingtian, memberikan bantuan kepada saudara sebangsa mereka adalah peran paling penting dari tipe master jiwa. Namun, Huo Yuhao juga merupakan master jiwa tipe kontrol utama dari timnya. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini? Dia menyalurkan kebingungan spiritualnya saat dia mengulurkan tangan kanannya, dan Wang Donger meluncur ke pelukannya. Dia tidak melakukan banyak hal selama seluruh pertempuran. Mata besar dengan murid vertikal dan diwarnai dengan warna yang sangat indah langsung muncul di medan perang. Kecemerlangan mata vertikal ini terlalu terkenal, sampai-sampai Han Ruoruo tidak bisa mengabaikannya. Alarm di hatinya menghentikan momentum ke depan untuk sesaat, dan sebuah jalan emas segera terbentang di depannya. Jika dia tidak berhenti di jalurnya, maka jalan emas itu akan langsung menyinari dirinya. Sinar 3 warna berkedip-kedip, dan Golden Road yang mempesona terbentang horizontal di depan matanya. Jalan emas sama sekali tidak menyentuh Han Ruoruo. Tapi itu menyentuh tali emasnya yang menyilaukan, gerakan ke depan Dazzling Golden Rope berhenti, dan itu tumbuh lembut dan kendur, seolah-olah itu telah kehilangan semua vitalitas. Itu tidak bisa menyelesaikan misi penyelamatannya untuk Chu Qingtian. Dengan demikian, Wang Yan sudah menyingkirkan Chu Qingtian dari pertempuran pada saat ini. Jika Hichaito tidak menunjukkan belas kasihan, Berserk Lightning Panther ini akan dimasak. 7 monster Shrek memilih untuk membelah dan menaklukkan bahkan ketika mereka berusia 7 lawan 3 melawan Kaisar Jiwa, Sage Jiwa, dan Jiwa Douluo, dan rencana mereka berhasil. Bahkan Han Ruoruo tidak dapat menyelamatkan kedua rekannya tepat waktu. Meskipun Susanshi telah diusir, pertukaran 1 untuk 2 ini tidak sia-sia untuk 7 monster Shrek. Han Ruoruo berhenti dan menatap mereka berlima yang masih mempertahankan formasi lengkap mereka, dan tidak mencegah Jiang Nanan melompat kembali untuk bergabung kembali dengan mereka. Dia mengangguk pelan dan berkata, "Tidak heran Akademi memberi kamu semua gelar 7 monster Shrek seumur hidup. Kami tidak sekuat kalian saat kami seusiamu. Namun, kalian masih muda. Biarkan aku memberi kamu pelajaran." Dia membuat pernyataan ini dengan sangat santai, dan sama sekali tidak ada kesan keterlaluan atau kesombongan. Rasanya seolah-olah itu adalah pernyataan fakta yang sederhana, tetapi tekanan besar mulai meningkat dalam hati 7 monster Shrek pada saat ini. Han Ruoruo mengangkat kedua tangan pada saat yang sama, dan cahaya perak muncul dari matanya lagi. Tali emas Dazzling memutar tubuhnya yang mungil dengan cepat, dan mulai menari. Cahaya menjadi semakin kabur, dan Huo Yuhao menyadari keterkejutannya bahwa deteksi spiritualnya tidak bisa menjangkau wanita itu lagi. Itu tidak bisa menembus lingkaran emas itu. Tali emas Dazzling Han Ruoruo diisi dengan undulasi spiritual. Ini adalah efek yang diperoleh dengan menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa bersama. Tong meriam emas gelap milik Chaito berkilau, dan lampu keemasan terus menyala. Namun, ia telah kehilangan deteksi spiritual. Huo Yuhao terkunci, dan karenanya tidak begitu percaya diri dengan akurasi tembakannya lagi. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 7, tetapi dia akhirnya masih seorang kaisar jiwa. Meriam berat di bahunya adalah alat jiwa kelas 7, tapi satu ledakan lagi akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Mungkin lebih dari yang ada pada serangan sebelumnya. Lampu perak pucat menutupi tubuh Han Ruoruo, dan dia menatap Huo Yuhao dengan penuh arti. Sebelum dia lenyap seluruhnya, bersama dengan campuran lampu emas dan perak, tali emas Dazzling emas yang tak terhitung jumlahnya yang keduanya emas dan perak meletus ke segala arah ketika dia menghilang. Menyelimuti seluruh medan perang dalam sekejap, lingkaran dengan warna yang sama dengan cepat muncul di tanah, dan bergerak menuju 7 monster Shrek dengan kecepatan yang menyilaukan. Tubuh sejati emas Dazzling. Menghadapi tekanan dari 7 monster Shrek, Han Ruoruo akhirnya menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Ini juga jiwa sejati tubuh bela diri, tetapi perasaan yang dia berikan pada mereka berenam sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang berbeda? Tidak ada lagi target tunggal. Tubuh sejati jiwa bela diri Wuming didakwa dengan api primordial emas gagak suhu tinggi, tetapi tubuh aslinya masih ada di sana. Namun, tubuh benar emas Dazzling milik Han Ruoruo mirip dengan transformasi petir Chu Qingtian. Dia berubah menjadi tali emas Dazzling yang tak terhitung banyaknya.
Bagaimana mereka bisa menyerang mereka? Bei adalah yang pertama menderita. Bei menanamkan kaki kanannya ke tanah ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Lalu dia mengaktifkan kepala naga ganasnya ke tanah. Petir besar tersebar di tanah saat ia berusaha menghalangi gerak tubuh sejati emas sejati Dazzling. Namun, serangannya benar-benar sia-sia. Tubuh sejati emas Dazzling bahkan tidak berhenti sejenak di antara kilatan petir yang berkedip-kedip, dan terus melonjak ke depan. Lingkaran cahaya emas dan perak tanpa suara muncul di bawah kaki Bei, dan seberkas cahaya emas dan perak naik ke langit segera setelahnya, mengirim Bei terbang di udara. Semua kekuatan jiwanya dan keterampilan jiwanya disegel begitu dia dipukul. Dia benar-benar terbungkus oleh tali emas yang menyilaukan begitu dia dilemparkan ke langit. Han Ruoruo tidak hanya menggunakan Dazzling Golden True Body-nya. Dia adalah kakak perempuan senior mereka, dan kesombongan dan kebanggaan hatinya terpicu ketika 7 monster Shrek menunjukkan kehebatan mereka. Dia juga menggunakan skill jiwanya yang ke-8 dan paling kuat, Golden Sky Surge. Ini adalah skill jiwa seperti domain yang sangat kuat yang dapat digunakan pada sekelompok target atau target tunggal. Jiang Nanan hampir secara instan mengikuti jejak Bei, dan terlempar ke udara. Xiao Xiao sudah meletakkan Relieve Soul Truth Cauldron-nya dan berusaha melepaskan tubuh sejati emas sejati milik Han Ruoruo. Namun, tindakannya tidak membuahkan hasil juga, dan pada akhirnya, baik dia dan Relieve Soul Truth Cauldron dikirim ke langit. Han Ruoruo telah meletus dengan keterampilan jiwanya ke-7 dan ke-8 pada saat yang sama. Bagaimanapun, dia adalah jiwa Douluo yang kuat, dan 7 monster Shrek tidak tahan jika dia murni menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan mereka. Huo Yuhao merasa kesulitan datang saat dia bergerak. Dia masih tidak bisa mengetahui di mana dia sebenarnya. Karena kekuatan spiritual Han Ruoruo sebanding dengan miliknya, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat, selain fakta bahwa dia menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Huo Yuhao membutuhkan penanaman 7 cincin jiwa untuk menekannya dengan kekuatan spiritual setidaknya. Hal lain tidak mungkin. Dia mengulurkan tangannya lebar-lebar dan memeluk Wang Donger sementara matanya menyala pada saat yang sama. Sepasang mata biru gelap besar berkilauan bersamanya, bingkai mungil Snow Lady langsung diperbesar, dan proyeksi virtual Snow Empress muncul di belakang Huo Yuhao. Air di sekitar Pulau Dewa Laut mulai beriak dengan deras setelah itu muncul. Udara menjadi lembab ketika butiran salju besar melayang turun dari langit. Huo Yuhao secara bertahap menutupi sosoknya sendiri di antara semua kepingan salju itu. Snowy Dance of Ultimate Ice akhirnya turun ke dunia sekali lagi. Ini adalah perpaduan antara domain Empress Ice dari Perpetual Ice dan Snow Empress, Snowy Dance of the Brilliant Sun. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat dalam hak mereka sendiri. Suhu di seluruh medan pertempuran mulai anjlok. Wu Ming sudah lama mundur dari medan perang, dan kembali normal. Tetapi ekspresinya berubah dalam sekejap. Ini karena dia adalah master jiwa tipe api, jadi persepsinya tentang dingin yang ekstrim ini jauh lebih mencolok. Dia jelas bisa merasakan betapa rendahnya suhu medan perang telah turun. Bei, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan telah diusir dari lingkaran setelah mereka dilemparkan ke udara satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah latihan pertempuran, dan Han Ruoruo jelas tidak ingin menyakiti mereka. Figur-figur Huo Yuhao dan Wang Dong lenyap di dalam lapisan es dan salju yang luar biasa, dan bahkan Hichaito pun menghilang. Tanah ditutupi dengan lingkaran cahaya emas dan perak pada saat yang bersamaan, gores demi galur cahaya 2 warna melonjak dari tanah dan mengaduk kepingan salju yang meliuk-liuk di langit. Berusaha menemukan mereka bertiga. Namun, seperti halnya Huo Yuhao tidak dapat menentukan lokasi Han Ruoruo juga tidak dapat menemukan Huo Yuhao. Tidak dalam Snowy Dance of Ultimate Ice, ekspresi Wu Ming sedikit cemberut. Dia tahu bahwa dia sudah kalah dari Huo Yuhao dalam hal elemen, telapak tangan yang dia ambil sebelum ini didasarkan pada perbedaan elemen. Api primordial Golden Crow-nya kuat, tapi itu tidak sedamai es dan salju Huo Yuhao. Unsurnya telah dikuasai, dan hawa dingin dari serangan yang tampak sederhana itu telah mengalahkannya. Pergilah, Ruoruo. Sementara kesedihan Wu Ming sangat fana, mentalnya sangat kuat, dan dia segera mulai bersorak untuk Han Ruoruo. Lingkaran emas dan perak mulai berubah di tanah. Mereka berangsur-angsur menghilang, dan semuanya berubah menjadi pola cahaya horizontal. Pola-pola ini mulai beriak segera setelah itu, dan mereka menyapu ke langit seperti gelombang pasang.
Es dan salju yang bergolak diaduk lebih keras lagi, dan udara dipenuhi dengan gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat. Es dan salju yang awalnya terkonsentrasi di dalam arena sparring dikocok menjadi beberapa bagian, dan mereka perlahan-lahan melayang ke udara di luar. Hanruoruo telah melepaskan keterampilan jiwanya yang keenam, Golden Wave. Ini adalah skill jiwa tipe Control Area of Effect, dan fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan. Dia secara alami tidak bisa menghilangkan domain Huo Yuhao, tapi dia masih bisa menghilangkan es dan salju yang telah dibentuk Huo Yuhao di dalam domain ini dengan kekuatan jiwanya. Situasi segera menjadi jalan buntu. Tidak apa-apa jika dia tidak dapat menemukan Huo Yuhao, karena Hanruoruo memiliki keyakinan mutlak bahwa dia masih akan menjadi orang pertama yang jatuh jika kebuntuan ini dibiarkan berlanjut. Bagaimanapun, dia hanya raja jiwa, dan kultivasi mereka pada akhirnya masih terpisah jauh. Selain itu, gelombang emas Hanruoruo berarti bahwa kepingan salju Huo Yuhao juga berada dalam area efek. Latihan tempur ini akan berakhir saat dia menemukan Huo Yuhao. Kami telah tersesat, kakak senior. Huo Yuhao tidak berusaha untuk melanjutkan ini, dan suaranya bergema di udara. Itu hampir seperti reaksi instan terhadap peluang. Tubuh benar emas dazzling milik Hanruoruo segera menunjukkan lokasinya ketika suaranya terdengar, dan gelombang emasnya berubah kembali menjadi Golden Sky Surge dan meluncur ke arah mereka. Namun, garis biru tua berkedip sekali di udara, dan celah menebas Golden Sky Surge-nya. 3 serpihan salju dengan cepat melayang di luar arena sparring ketika mereka mengungkapkan bentuk manusia mereka, Huo Yuhao, Wang Donger, dan Hichaito. Wajah Huo Yuhao agak pucat, dan jelas bahwa ini disebabkan oleh terlalu banyak menghabiskan kekuatan jiwa. Es dan salju dengan cepat menghilang dari puncak gunung, sementara warna emas dan perak surut Hanruoruo berdiri sendirian di tengah arena sparring. Namun, dia tidak memiliki ekspresi kegembiraan yang seharusnya dia miliki setelah kemenangan tertentu, hanya ada keheranan. Kamu bisa menerobos Golden Sky Surgeku? Pedang Huo Yuhao secara alami tidak mampu menerobos sepenuhnya, tapi ini hanya karena ada kesenjangan yang luar biasa antara budidaya mereka. Hanruoruo benar-benar yakin bahwa Golden Sky Surge-nya tidak akan mampu menahan cahaya pedang biru tua Huo Yuhao jika mereka memiliki kultivasi yang sama. Pedang itu memiliki dingin yang ekstrim dan ketajaman yang luar biasa. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Aku tidak melakukan hal seperti itu. Kamu terlalu kuat, kakak senior." Ya, Hanruoruo terlalu kuat. Dia praktis telah mengalahkan 7 monster Shrek dengan satu serangan. Hanruoruo, Wu Ming, dan Chou Qingtian masih terguncang oleh kehebatan 7 monster Shrek. Namun, ketujuh dari mereka tampak agak membosankan. Mereka telah dikalahkan. Setelah semua, inilah yang dimaksud celah dalam kemampuan dan kultivasi, dan mungkin juga apa arti celah dalam pengalaman pertempuran. Hanruoruo adalah 1 lawan 6, tetapi mereka tidak punya peluang sama sekali. Wu Ming hanya tersingkir karena unsurnya dilawan, dan dia tidak terbiasa dengan kemampuan Huo Yuhao. Suhu arena pertandingan telah turun dari semua es dan salju yang berserakan di tanah. Para guru yang datang dari tempat lain untuk menonton sama-sama terkejut dan malas. Mereka datang untuk menekankan pentingnya keselamatan, dan mereka memeriksa lahan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlalu rusak sebelum berjalan pergi. Susanshi menggerutu, "Kakak perempuan senior Han, kamu terlalu brutal. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan aku yang sebenarnya sebelum aku dikeluarkan dari pertarungan." Hanruoruo membentak, "Kamu tidak bisa menggunakan kemampuanmu? Kamu berhasil menukar Ming Er. Ada apa denganmu, Ming Er? Kamu bahkan tidak bisa bertahan sedikit lebih lama?" Wu Ming bahkan lebih sedih daripada Susanshi. "Aku tidak bisa menerimanya, Ruoruo. Aku bahkan tidak tahu keterampilan jiwa apa yang digunakan Huo Yuhao ketika ia memukul aku dengan telapak tangannya, tetapi tubuh sejati jiwa bela diri aku langsung dihilangkan. Jika dia tidak menarik kekuatan jiwanya tepat waktu, aku mungkin terluka parah. Ultimate Ice-nya sangat kuat. Elemennya benar-benar mengalahkan kekuatanku." Tatapan Hanruoruo berubah sedikit ketika dia berbalik ke arah Huo Yuhao lagi. Hanruoruo juga merasa tidak nyaman di dalam Snowy Dance of Ultimate Ice. Dia terbelenggu oleh suhu rendah dan dingin yang ekstrim bahkan di bawah efek Dazzling Golden True Body-nya. Kepingan salju yang jatuh dari langit memiliki kekuatan ofensif yang hebat pada saat yang sama. Dan dia telah mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa.
Belum lagi pedang menakjubkan yang mengiris Golden Sky surganya di ujungnya, yang meninggalkan kesan sangat kuat, berhenti mengeluh, semuanya. Wang Yan datang dengan senyum di wajahnya. Pertandingan sparring ini singkat, tapi itu spektakuler. Bei, Yu Hao, kalian kalah, tapi kalian masih kalah dalam kekalahan. Kalian harus tahu bahwa Ruoruo dianggap sebagai salah satu siswa terkuat di halaman dalam, dan perbedaan kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan angka, bagaimanapun juga, ini adalah latihan pertempuran, jadi wajar bagi semua orang untuk merasa sedikit terkendali. Kalian sudah menyesuaikan dengan sangat baik. Sepertinya 2 tahun yang dihabiskan beberapa dari kamu tidak mengurangi kerja tim kamu atau pemahaman diam-diam kamu. Sebenarnya, itu adalah Han Ruoruo, Wu Ming, dan Qing Tian yang kurang memiliki hubungan baik. Ruoruo, kamu meremehkan lawanmu sejak awal, kan? Han Ruoruo sedikit tersipu ketika dia bertemu dengan tatapan tajam Wang Yan, dan sedikit mengangguk. Dia memang meremehkan lawan-lawannya, kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar, dan dia memiliki tubuh sejati jiwa bela diri sementara mereka tidak, yang berarti dunia yang berbeda. Jika tidak, Master jiwa tipe serangan tidak akan pernah membuat langkah pertama dalam pertempuran kelompok, itu selalu tipe master jiwa kontrol yang melepaskan keterampilan jiwa mereka terlebih dahulu. Jika dia berbagi koordinasi atau kimia yang lebih baik dengan Wu Ming, maka Wu Ming tidak akan mendarat sendiri dalam situasi yang canggung. Wang Yan terkekeh dan berkata, dan kamu, Qing Tian, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan penuhmu. Dan reaksimu sedikit lambat. Jika kamu telah menggunakan transformasi petir kamu saat Minger terhanyut oleh pemindahan dunia bawah yang misterius, dia mungkin bisa melarikan diri dari keterampilan jiwa yang muncul setelahnya. Chu Qingtian mengangguk saat Wu Ming melotot ke arahnya. Jelas bahwa dia tidak senang dengan penampilannya. Wang Yan berbalik ke arah Wu Ming dan berkata, sebenarnya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Perkelahian antara penguasa jiwa berarti kedua belah pihak harus mencoba yang terbaik untuk saling menekan dengan memaksimalkan kekuatan dan benteng masing-masing. Namun, kamu harus jelas tentang apa yang terjadi dengan lawan kamu. Ais Ultimateho Yu Hao bukan rahasia, dan aku tahu kamu ingin bertarung melawannya di hati kamu. Fakta bahwa itu dapat digambarkan sebagai elemen Ultimate sudah membuktikan keunggulan elemennya. Namun, bahkan aku tidak berharap Huo Yu Hao dapat menghancurkan tubuh sejati jiwa bela diri kamu. Namun, kekalahan kamu sama sekali tidak adil. Meskipun kamu seorang sage jiwa. Tidak mudah untuk membela diri melawan 6 orang yang menyerang kamu pada saat yang sama. Satu-satunya masalah adalah dengan mentalitas kamu. Kamu pasti berpikir bahwa yang lain tidak akan bisa melakukan apapun kepada kamu jika kamu melepaskan tubuh sejati jiwa bela diri kamu, jadi menerobos pengepungan mereka tidak akan terlalu sulit, dan kamu mungkin bisa membalikkan meja pada mereka sebagai gantinya. Jika kamu memilih untuk menerobos pengepungan mereka alih-alih menghadapinya secara langsung, kamu mungkin memiliki hasil yang berbeda. Wu Ming awalnya heran ketika dia mendengarkan analisis Wang Yan, tetapi ini dengan cepat berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat. Dia merasa itu tidak layak ketika Han Ruoruo pergi bersama Wang Yan hari itu. Wang Yan adalah seorang guru, tetapi ia hanya memiliki 6 cincin, dan usianya lebih dari 40 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menjadi Tito Douluo di masa hidupnya. Sebaliknya, Han Ruoruo sudah menjadi jiwa Douluo yang kuat pada usia lebih dari 30 tahun, jadi dia terikat untuk menjadi Douluo berjudul di masa depan. Ada jarak yang sangat jauh antara kekuatan dan potensi mereka, tetapi dia harus mengakui bahwa keterampilan pengamatan Wang Yan, persepsinya terhadap orang-orang, dan kemampuannya untuk menilai kemampuan luar biasa ketika dia terus mendengarkan analisisnya. Dia hampir bisa menggambarkan mentalitas dan pikirannya yang tepat. Wang Yan berbalik ke arah 7 monster Shrek setelah dia selesai dengan mereka bertiga. Kalian baik-baik saja tadi, dan kerja timmu jauh lebih baik dibandingkan. Namun, ada banyak masalah juga. Bei, Sanshi, sudahkah kalian mencoba yang terbaik? Bei bertukar pandang dengan Su Sanshi. Wang Yan tidak memberi mereka petunjuk dalam waktu yang lama, dan ia mencapai nada yang tepat dalam pernyataan pertamanya. Mata Wu Ming melebar, dan dia berseru, kalian berani menahan diri dalam pertempuran latihan melawan kita. Bei menarik wajah panjang dan menjawab, bagaimana kita bisa menahan sesuatu, Guru Wang? Apakah kamu tidak jelas tentang kemampuan kami?
Wang Yan tersenyum dan berkata, kamu juga jelas tentang apakah kamu menahan atau tidak. Jangan bicara tentang fakta bahwa jiwa bela diri kamu dapat bermutasi, hal-hal yang kamu berdua lakukan di medan perang jauh dari level yang biasanya dapat dicapai kemampuan kamu. Kalian berdua memiliki pengalaman paling banyak, dan memiliki kultivasi tertinggi di antara kalian bertujuh. Elemen kamu mungkin tidak sekuat Yu Hao, tetapi chemistry antara kamu berdua sebanding dengan Yu Hao dan Wang Donger. Sanshi menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius selama pertempuran sebelumnya, tapi bagaimana denganmu, Bei? Kamu menapaki air dari awal hingga akhir. Jika aku tidak salah, Sanshi memiliki kemampuan untuk membebaskan diri ketika dia terjerat. Meskipun kultivasi kamu adalah dunia yang terpisah dari Ruoruo, kamu seharusnya tidak kalah begitu mudah. Aku cukup yakin bahwa kamu memiliki gerakan lain yang tidak kamu gunakan. Su Sanshi dan Bei dicaci sampai mereka hanya bisa bertukar pandang bodoh satu sama lain. Mereka benar-benar harus menghormati dan mengagumi Wang Yan. Wang Yan tersenyum dan berkata, biarkan aku menebak apa yang kalian pikirkan. Aku percaya kalian ingin melihat bagaimana semua orang telah meningkat, dan bagaimana chemistry mereka. Lagi pula, tidak memberikan segalanya juga masuk akal, karena ini adalah latihan pertempuran. Aku bisa mengerti kalau ada beberapa kemampuan yang sulit dikendalikan begitu kalian menggunakannya. Kan? Kamu terlalu perseptif, Guru Wang. Su Sanshi berbicara dengan tulus. Wang Yan tertawa dan menjawab, aku hanya bisa melihat lebih jelas daripada kebanyakan. Aku tidak yakin mengapa kalian berdua memutuskan untuk menginjak air, tetapi kalian tidak berusaha sebanyak yang Yu Hao lakukan dalam hal bekerja sama dengan tim. Sekarang giliranmu, Xiao Xiao. Performa kamu tidak bagus kecuali saat kamu memblokir serangan Wu Ming dengan menampilkan kemampuan mengendalikan yang mengesankan. Kerja sama kamu dengan yang lain adalah yang paling tidak memadai dari seluruh tim. Jelas bahwa kamu merasa tidak ada yang bisa dilakukan selama bagian-bagian selanjutnya dari pertempuran, dan kamu belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam grup, jadi kamu tidak melepaskan kemampuan kamu dengan benar. Karena itu, kalian bertuju berlatih bersama adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ya, Guru Wang. Xiao Xiao menjawab dengan semburat merah di pipinya. Dia telah bekerja keras dalam kultivasinya selama bertahun-tahun, dan dia telah belajar banyak dari tetua Xuan. Tetapi selama kompetisi besar musim lalu, kemampuannya tidak cukup kuat sehingga dia tidak memiliki banyak chemistry atau kerja tim dengan timnya. Dan selama beberapa tahun terakhir, dia fokus pada peningkatan kekuatannya sendiri. Selain itu, Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol utama mereka, dan dia juga tidak terbiasa dengan kemampuannya, jadi Xiao Xiao jauh lebih tidak efektif dengan Huo Yuhao di pucuk pimpinan. Wang Yan berbalik ke arah He Chaito dengan senyum tipis. Chaito, kamu dan Nanan telah memberiku kejutan yang paling menyenangkan. Jelas bahwa kamu telah mencapai sukses besar dengan alat jiwa, dan aku yakin kamu memiliki kemampuan lain yang bahkan lebih kuat. Tetapi kamu tidak menyalurkan semua energi kamu untuk alasan keamanan. Han Duoruo menimpali dan berkata, ya, dia membuatku merasa sangat terancam. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan Golden Sky Surge langsung setelah menggunakan Dazzling Golden True Body aku. He Chaito tersenyum malu-malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wang Yan kemudian berbalik ke arah Jiang Nanan. Nanan, kemampuanmu menjadi jauh lebih matang. Meskipun kamu belum menjadi kaisar jiwa, kamu tidak lagi hanya seorang guru jiwa tipe agility di medan perang, kamu juga mencapai fungsi dan kemampuan mengendalikan tertentu. Orang yang memiliki kinerja terbaik sebenarnya adalah kamu, dan bukan Yu Hao. Alasannya adalah karena setiap orang memiliki peran yang berbeda dalam tim, dan kamu memenuhi peran kamu dengan sangat baik. Jiang Nanan melontarkan senyum tipis, dan kecantikannya yang mempesona membuat Su Sanshi berseru keras. Wang Yan akhirnya menatap Huo Yuhao dan Wang Donger, tapi dia menghela nafas redup alih-alih yang lain. Huo Yuhao berkata, kamu bisa berbicara dengan mudah, Guru Wang. Aku bisa menerimanya. Aku tahu kinerja aku tidak baik sekarang. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak menghela nafas karena penampilanmu tidak bagus, aku menghela nafas karena aku penuh dengan kekaguman dan kekaguman, kemampuanmu terlalu luar biasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan meningkat ke tingkat seperti itu setelah 5 tahun. Meskipun kinerja kamu memang memiliki cacat, itu dapat dianggap sangat baik secara keseluruhan.
Ada beberapa masalah yang harus kamu perhatikan. Jika aku tidak salah, domain kamu juga akan memengaruhi rekan satu tim kamu, dan yang paling bisa kamu lakukan adalah mencegah mereka dari cedera di dalam. Tetapi itu akan sangat membatasi mereka dan kemampuan mereka untuk menggunakan keterampilan mereka sendiri. Jika tidak, kamu tidak akan menggunakan domain itu begitu larut dalam pertempuran, benar? Huo Yuhao mengangguk. Niu Tian mengatakan kepadanya saat itu bahwa domainnya bagus, tetapi memiliki dampak menyeluruh, dan dingin yang ekstrim akan memengaruhi segala sesuatu di dalam domain. Dia bisa melindungi orang-orang di dalam, tetapi orang-orang di bawah perlindungannya akan dibatasi sampai batas tertentu, dan mereka tidak akan dapat menggunakan kemampuan mereka sendiri. Wang Yan melanjutkan, aku sudah mempertimbangkan bahwa kalian belum pernah bekerja sama untuk waktu yang lama. Dan semua orang belum terlalu mengenal keterampilan jiwa satu sama lain, sehingga kinerja kamu masih dapat dianggap baik. Ini terutama benar ketika kamu berusaha menekan Ruo-Ruo pada awalnya, dan kamu membuktikan keuntungan memiliki kontrol spiritual. Kamu juga menahan diri, karena aku samar-samar ingat bahwa kamu memiliki mata ketiga. Wang Yan menoleh ke Wang Donger setelahnya dan berkata, Donger, aku ingin mengingatkan kamu bahwa kamu peringkat nomor 3 dalam hal kultivasi di antara seluruh tim. Kamu seorang kaisar jiwa, dan meskipun kamu memiliki keuntungan dari perpaduan jiwa bela diri dengan Huo Yuhao, kamu bukan pelengkapnya. Selama pertarungan latihan, kamu sama sekali tidak menggunakan kemampuan kamu sendiri selain memberikan dukungan untuk Huo Yuhao. Kamu juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan aku benar-benar yakin bahwa 6 keterampilan jiwa kamu tidak sia-sia. Selain itu, kamu masih memiliki tulang jiwa kamu. Dan kemampuan yang melekat padanya. Kamu seharusnya bisa mencapai lebih banyak. Mungkin kamu ingin membantu Yuhao, tapi tolong jangan lekatkan diri padanya. Huo Yuhao dan Wang Donger saling tersenyum ketika mereka mendengarkan komentar Wang Yan. Wang Dong terkikik dan berkata, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang salah, Guru Wang. Itu memang sulit didapat. Wang Yan sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Ada ekspresi wahyu di wajahnya saat dia berkata, aku mengerti sekarang. Kalian melakukan semua itu dengan sengaja. Apakah Wang Dong seharusnya keluar hanya karena gerakan pembunuh dan pukulan terakhir? Wang Dong terkikik sekali lagi, tetapi tidak mengatakan apapun. Han Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian bahkan merasa lebih tidak percaya ketika mereka mendengarkan analisis Wang Yan. 7 monster Shrek ini telah mengguncang mereka selama sesi sparring sebelumnya. Namun, mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki. Tingkat apa yang akan mereka capai jika mereka diizinkan untuk menggunakan semua kemampuan mereka dengan benar? Wang Yan berkata, baiklah, kalian bisa terus berlatih. Aku percaya kalian bisa melakukan yang lebih baik. Ruo, Wu Ming, Qingtian, mari berikan tempat itu kepada mereka. Kami sudah berada di sini cukup lama. Oke. Han Ruo mengangguk setuju. Wu Ming dan Chu Qingtian juga tidak keberatan, dan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada 7 monster Shrek sebelum mereka meninggalkan arena sparring. Mereka tidak berjalan terlalu jauh ketika Han Ruo berbisik kepada Wang Yan, kamu bilang mereka semua menahan diri. Jika mereka memiliki kerja tim yang lebih baik dan dapat menggunakan semua kemampuan mereka dengan baik, apakah mereka dapat mengalahkan aku? Wang Yan tertawa dan mencuri pandang padanya. Bukannya kamu kurang percaya diri? Mereka mungkin membutuhkan 5 tahun lagi untuk mengalahkan kamu. Paling tidak, sebagian besar dari mereka harus memiliki tubuh bela diri yang benar sebelum mereka dapat mencapai prestasi itu. Mengalahkan kamu tidak mungkin saat ini. Aku memang menunjukkan bahwa mereka menahan, tetapi mereka juga menahan karena kamu terlalu kuat, dan kamu menekan mereka ke titik di mana mereka tidak bisa benar-benar melatih kekuatan mereka. Kesenjangan antara kultivasi kamu terlalu besar. Semua yang aku katakan sebelumnya terutama untuk memberi mereka lebih percaya diri. Wu Ming menyelinap masuk dari samping dan berkata, Guru Wang, mengapa kamu tidak bertanya kepada Huo Yuhao tentang telapak tangannya? Aku masih belum memahaminya bahkan sekarang. Wang Yan tersenyum dan menjawab, telapak tangan itu sangat canggih. Ketika dia mengulurkan tangan dengan telapak tangan itu, aku bisa merasakan bahwa bahkan waktu pun sepertinya membeku. Dia bahkan bisa mengusir tubuh sejati jiwamu. Tingkat kekuatan apa itu? Itu berarti dia harus sangat dibatasi oleh sesuatu.
Jika aku tidak salah, jarak adalah salah satu hal yang membatasi dirinya, dan telapak tangannya hanya bisa berpengaruh dalam jarak tertentu. Kamu harus melenturkan kekuatan kamu sendiri jika kamu ingin bertarung melawannya, dan kamu akan dapat menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri kamu dengan kemampuan terbaiknya jika kamu menggunakan Golden Crow Primordial Fire kamu dalam jarak jauh. Dengan kultivasi Huo Yuhao saat ini, aku kira dia belum bisa mengalahkan kamu jika itu 1 lawan 1. Han Luoruo memikirkan sesuatu dan berkata, 1-1? Bagaimana jika itu 2 lawan 1? Jika Wang Dong'er ditambahkan ke dalam campuran. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu, aku tidak tahu. Yang bisa aku katakan adalah bahwa selama turnamen Duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Kontinental yang terakhir, satu dari mereka hanya memiliki 3 cincin, sementara yang lain hanya memiliki 2, dan mereka masih berhasil melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri selama pertempuran terakhir mereka.